Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Tegal. Saya Anang dari SD Negeri Pecabean 01 Kecamatan Pangkah. Saya Nur Afifah dari SD Negeri Karangmangu 01 Kecamatan Tarut. Saya Andi dari SMK Negeri 1 Warureja, Kecamatan Warureja. Akan melaksanakan kegiatan demonstrasi kontekstual Modul 2.3 Coaching Supervisi Akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Nur Afifah. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Pak Anang, alhamdulillah sehat. Bagaimana juga kabar Pak Anang? Oke, alhamdulillah Bu Nur Afifah, kabar saya pada pagi hari ini dalam keadaan sehat juga. Syukur nggih Bu Nur Afifah. Pada hari ini Bu Nur Afifah juga dalam keadaan sehat. Baik Bu Nur Afifah, pada pagi hari ini kita mau ada sesi coaching nggih dengan Pak Andi, betul Bu? Betul sekali, hari ini saya ada kegiatan coaching dengan Pak Andi, Pak Anang. Oke, baik Bu Nur Afifah, kehadiran di sini untuk memberikan dukungan saya memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang akan dilakukan oleh Bu Nur Afifah oleh Bu Nur Afifah, dan nanti di saat Bu Nur Afifah melakukan kegiatan coaching, maka dari itu saya akan mengamati proses coaching yang akan dilaksanakan nanti bersama Pak Andi ya. Betul. Bersama Pak Andi. Apakah Bu Nur Afifah sudah siap untuk melakukan proses coachingnya? Baik Pak, insya Allah siap. Kemudian saya juga berterima kasih nih kepada Pak Anang sudah bersedia untuk mengamati saya ketika nanti saya melaksanakan coaching dengan Pak Andi. Baik Bu, sebelum nanti Bu Nur Afifah melaksanakan proses coachingnya, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan Bu, dan nanti saya juga akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Nur Afifah. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu Bu terkait dengan rubrik Bu, rubrik penilaian dari coaching yang akan Ibu laksanakan nanti nah jadi nanti kan ada poin-poin Bu yang akan saya amati di saat Bu Nur Afifah nanti melaksanakan coaching dengan Pak Andi yaitu saya akan melihat apakah Bu Nur Afifah itu melakukan kegiatan coaching itu atau percakapan coaching itu sesuai dengan tahapan alur tirta Bu. Kita ketahui bersama bahwa alur tirta itu kan terdiri dari apa ya Bu, ada tujuan umum kemudian ada identifikasi masalah juga, kemudian ada rencana aksi,
Bahkan sampai yang terakhir itu yang dikatakan dengan tanggung jawab, gitu ya Bu ya. Oke. Oke. Siap, saya mengerti Pak. Oke. Kemudian selanjutnya saya juga akan mengamati apakah Bu Nur Afifah itu sudah melakukan percakapan di saat nanti coaching, berdasarkan dengan prinsip-prinsip coaching, di mana prinsip coaching itu kan membentuk apa ya Bu, membentuk kemitraan dengan coaching, dengan coaching, dengan proses yang apa, yang kreatif dan memaksimalkan kompetensinya. Ngaten nggih Bu? Iya Pak. Siap, nanti akan saya laksanakan dan terapkan apa yang sudah Bapak jelaskan tadi. Selanjutnya kompetensi inti pada coaching yang perlu diperhatikan di saat nanti panjenengan melakukan kegiatan, berarti di situ harus memperhatikan kehadiran penuhnya Bu, atau present, kemudian mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang berbobot juga, dan juga harus mendengarkan secara aktif, kayak gitu, mendengarkan secara aktif. Nah, di saat nanti Bu Nur Afifah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, berarti Bu Nur Afifah juga itu perlu dengan apa ya Bu ya, dengan rasa ya Bu ya. Nah, maksudnya rasa di sini berarti apa ya, kita itu harus menerima beberapa pertanyaan dari si coaching ya Bu ya, menerima beberapa pertanyaan dari si coaching. Nah, jadi Bu Nur Afifah nanti bisa memberikan beberapa pertanyaan kepada coaching itu dengan terbuka Bu, gitu, dengan terbuka. Lalu Bu Nur Afifah juga harus bisa merangkum beberapa pertanyaan maupun permasalahan dari si coaching nanti Bu. Bagaimana Bu? Kira-kira sudah jelas terkait dengan rubrik penilaian yang saya sampaikan yang nanti akan Ibu lakukan. Alhamdulillah Kak Anang sudah begitu jelas menjelaskan tentang rubrik-rubrik penilaian yang akan dilakukan pada saat coaching nanti. Kemudian saya juga akan melaksanakan coaching tersebut dengan menggunakan alur tirta. Saya juga akan memperhatikan prinsip-prinsip dalam coaching, dan saya juga pastinya akan memperhatikan kompetensi inti yang harus dimiliki ketika kita melaksanakan coaching tersebut Pak Anang. Jadi saya sudah merasa cukup jelas ini dengan rubrik-rubrik yang telah Bapak sampaikan tadi. Baik Bu, selanjutnya izinkan saya juga untuk bertanya Bu kepada Bu Nur Afifah. Monggo Kak Anang. Pertama, kompetensi coaching yang akan Ibu kembangkan seperti apa Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan, yang pertama ada kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan aktif, kemudian yang ketiga adalah membuat pertanyaan yang berbobot, untuk menggali potensi yang dimiliki oleh coaching. Baik Bu, terima kasih. Dari ketiga kompetensi itu Bu, bagian mana kira-kira yang spesifik yang akan Ibu amati? Kemungkinan dari ketiganya itu saya akan lebih mendengarkan aktif dan membuat pertanyaan yang berbobot Pak. Baik Bu Nur Afifah, berarti nanti kompetensi yang akan fokus di observasi itu adalah mendengarkan dengan aktif, kemudian menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Nah, kemudian seperti apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Bu Nur Afifah ingin lakukan di sesi coaching nanti?
indikator ketercapaiannya kalau menurut saya ketika si koci ini bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dia hadapi, Pak. Oke. Baik, Bu Nur Afifah, mungkin dicukupkan sekian yang bisa saya sampaikan terkait dengan kegiatan pra-observasi, dan nanti saya akan melakukan lagi kegiatan tahapan berikutnya. Saya nanti akan ketemu kembali dengan Bu Nur Afifah. Terima kasih juga Bu Nur Afifah sudah bisa hadir, bisa ngobrol dulu dengan saya. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke, baik Pak. Terima kasih sekali karena sudah bersedia Niki untuk berbicara sebelum saya melaksanakan coaching. Assalamualaikum Pak Andi, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, Bu Afi. Alhamdulillah kabar saya dalam keadaan baik, Ibu. Dan gimana juga kabar Ibu? Alhamdulillah sehat Pak Andi. Hari ini kita akan melaksanakan coaching Pak Andi. Nanti pada pelaksanaan coaching kita akan menggunakan alur tirta Kemudian saya akan bertanya kepada Pak Andi terlebih dahulu nih, kira-kira kita mau bicara apa nih? Ngaten Bu, ini ya sebenarnya permasalahan ya memang kita lakukan setiap hari ya, cuma ya barangkali ini nanti ada solusi yang lebih baik untuk saya nanti ke depannya. Jadi begini Bu, ini kita berbicara tentang siswa saya. Kebetulan itu ada satu siswa itu yang menurut saya itu kurang aktif di dalam kegiatan pembelajaran itu. Oh, berarti di pembelajarannya Pak Andi ada salah satu siswa yang kurang aktif dalam pembelajaran, Pak Andi. Kira-kira di akhir pembicaraan kita ini apa sih yang ingin Pak Andi dapatkan dari kegiatan kita pada pagi hari ini? Bu, jadi yang paling utama ya mungkin itu sudah pernah saya lakukan ya untuk mencoba memberikan perubahan pada sikap siswa yang kurang aktif itu. Namun alangkah baiknya barangkali dengan pembicaraan ini ada solusi yang mungkin tidak terpikirkan oleh saya untuk menjadikan anak tersebut itu menjadi lebih aktif gitu. Oke, berarti terkait dengan siswa yang tidak aktif tadi sih, saya coba bertanya ke jenengan, kira-kira siswa yang aktif menurut jenengan itu siswa yang bagaimana? Bu, jadi begini, kalau menurut saya gitu ya, siswa yang aktif ya ciri-cirinya yang pertama komunikasi gitu, komunikasi dengan murid yang lain, komunikasi dengan guru itu lancar, dan paling tidak itu pada saat guru menerangkan siswa itu bisa menyimak dengan baik. Saat teman yang lain juga presentasi, anak juga menyimak, dan dari hasil menyimak itu menurut saya itu ciri-cirinya adalah nanti siswa itu bisa melakukan atau mau membuat pertanyaan gitu loh. Jadi itu yang saya lihat sebagai salah satu siswa yang aktif gitu. Oke, baik. Kira-kira nih dari yang sudah Pak Andi sampaikan tadi, sebetulnya apa sih yang membuat siswa-siswa tersebut itu tidak aktif ketika pembelajaran, Pak Andi? Jadi begini ya, jadi mungkin yang sedikit saya amati, tapi ya nggak tahu itu sesuai apa enggak ya. Jadi kemungkinan karena ada metode mungkin yang saya lakukan saat pembelajaran itu mungkin terlalu sering gitu atau monoton gitu ya. Kemudian jadi rencana saya itu nanti akan menyusun modul ajar yang mungkin modul ajar itu dengan metode yang bervariasi sehingga anak itu tidak merasa bosan di kelas dan memunculkan motivasi mereka untuk lebih aktif gitu Bu. Baik, berarti rencana apa ini Pak Andi yang akan buat ke depan agar siswa-siswa tersebut menjadi aktif nih di kelas? Ya, itu jadi seperti tadi, yang pertama adalah saya mencoba membuat rancangan untuk modul ajar saya.
dengan beberapa metode yang bervariasi, sehingga mungkin dari metode yang sudah saya berikan ada yang cocok untuk anak ini, dan mungkin juga nanti metode yang bervariasi itu cocok untuk anak yang kurang aktif itu. Berarti dikombinasikan nggih Pak. Bu. Berarti Bapak akan menerapkan metode yang bervariasi nggih di dalam pembelajaran agar itu anak lebih antusias ketika mengikuti pembelajaran nggih. Kira-kira ada tidak Pak nih yang pihak-pihak yang perlu dilibatkan ketika Bapak membuat rencana tersebut? Nggih Bu, untuk ini sebenarnya ya itu jadi permasalahan kita semua gitu ya. Jadi ada keterkaitan juga saya dengan guru-guru yang lain, kemudian ada dengan tenaga pengajar yang lain dan sebagainya. Dan yang paling utama untuk pembuatan metode ajar yang bervariatif dan yang kekinian gitu ya, paling tidak saya harus ada melibatkan rekan guru atau orang lain yang memiliki pengetahuan tentang IT itu. Jadi untuk merancang pembelajaran dan nanti kita bisa berkolaborasi merancang suatu pembelajaran dengan metode pembelajaran yang kekinian gitu. Baik, dari apa yang Pak Andi sampaikan, intinya adalah Pak Andi akan melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat yang ada di sekolah. Nah, kira-kira kapan nih Pak Andi akan melaksanakan kegiatan tersebut? Mungkin secepatnya gitu ya, karena kebetulan juga ini awal tahun ajaran ya Bu ya, jadi usahakan nanti pada anak saat masuk tahun ajaran yang baru ini mereka sudah melaksanakan dengan modul ajar yang saya buat itu dengan banyak variasi, kemudian melibatkan kemajuan teknologi ya. Jadi sehingga metode itu bisa menarik, kemudian memberikan motivasi, dan diharapkan saat pembelajaran siswa itu lebih aktif gitu. Baik Pak, semangat nggih. Alhamdulillah kita sudah masuk di akhir nih dari percakapan kita. Kira-kira apa nih yang sudah Bapak dapatkan dari percakapan kita pada hari ini? Baik Ibu, terima kasih. Jadi dari hasil percakapan kita menurut saya apa yang sudah Ibu tanyakan kepada saya, dan setidaknya saya bisa menemukan solusi Bu. Jadi yang mungkin itu sudah ada di benak saya untuk jadi solusi, dan dengan perbincangan ini menambah keyakinan saya bahwa ini mungkin perlu atau layak dicoba untuk lebih meningkatkan minimal seperti itu. Jadi dari hasil perbincangan tadi juga saya tiba-tiba muncul ada solusi seperti ini gitu Bu. Baik Pak Andi, saya juga mengucapkan banyak terima kasih sudah bisa berbagi nih dengan saya berkaitan dengan pembelajaran yang ada di sekolah. Tetap semangat, semoga kita bisa mewujudkan cita-cita kita ya, pastinya untuk menjadikan pembelajaran lebih bermakna kepada siswa kita. Kemudian ini kan tadi sudah selesai Pak Andi, mungkin saya juga ada kegiatan lain. Ucapkan terima kasih sekali atas waktunya. Terima kasih juga waktunya sudah memberikan motivasi dan solusi untuk kami untuk memperbaiki. Terima kasih Pak Andi. Permisi Bu. Assalamualaikum. Siap. Baik Bu Nur Afifah. Tadi Bu Nur Afifah sudah melaksanakan kegiatan coaching dengan Pak Andi Bu. Apakah kegiatan coaching tadi itu berjalan dengan lancar Bu? Alhamdulillah Pak Anang, tadi kegiatan coaching yang saya laksanakan dengan Pak Andi sudah berjalan dengan baik dan lancar Pak Anang. Alhamdulillah. Setelah Bu Nur Afifah melakukan observasi, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kembali kepada Bu Nur Afifah. Baik. Di mana pertanyaan tersebut kira-kira apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang
diinginkan, Bu. Baik Pak Anang, terima kasih. Tadi selama saya melaksanakan coaching dengan Pak Andi, itu sudah saya lakukan sesuai dengan urutan alur tirta, nggih. Saya sudah menanyakan tujuan ketika di awal pembicaraan, kemudian saya juga sudah mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh Pak Andi, kemudian saya juga sudah menanyakan tentang rencana aksi apa sih yang akan Pak Andi terapkan terkait permasalahan yang beliau hadapi. Kemudian Pak Andi juga sudah penuh dengan rasa tanggung jawab untuk melakukan beberapa kegiatan-kegiatan yang pastinya untuk mewujudkan rencana aksi tersebut, sehingga Pak Andi jadi menemukan solusi atas permasalahan yang beliau hadapi dengan saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tentunya Pak Anang. Baik Bu Nur Afifah, berarti sudah berhasil nggih Bu melakukan coaching dengan menerapkan alur tirta ya Bu ya. Sesuai dengan yang tadi saya amati juga, ada beberapa catatan nggih Bu. Tadi panjenengan sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan kepada coaching kepada Pak Andi, kemudian mengidentifikasi permasalahan dari coaching, kemudian Pak Bu Nur Afifah juga sudah mengarahkan coaching untuk membuat rencana aksi Bu. Dan juga Bu Nur Afifah tadi sudah berhasil dalam menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri coaching agar rencana aksi yang dilakukan itu dapat berjalan dengan baik. Saya tadi juga sudah mendengar percakapannya Bu Nur Afifah dengan coaching, bahwa Bu Nur Afifah juga sudah fokus dan hadir penuh. Bu Nur Afifah sudah mendengarkan secara aktif, dan Bu Nur Afifah juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Nah, untuk kedepannya nih Bu Nur Afifah, kira-kira kompetensi apa yang akan dikembangkan ke depannya setelah melakukan proses coaching pada hari ini? Untuk kompetensi yang ingin lebih saya kembangkan lagi itu dalam membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak, sesuai dengan kata kunci, sehingga mampu untuk menggali potensi dari si coach Pak. Baik, sangat luar biasa Bu Nur Afifah. Semoga kedepannya bisa lebih baik dan juga sukses selalu untuk Bu Nur Afifah. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih juga Bu, hari ini sudah melakukan proses coaching dengan menerapkan alur tirta. Saya akhiri ya Bu pertemuan pada pagi hari ini, dan saya mengucapkan banyak terima kasih untuk kesempatannya. Terima kasih sekali sudah bisa berbagi Bu, dan saya sudah bisa mengamati langsung kegiatan coaching yang dilakukan oleh Ibu. Demikian, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Pak Anang atas waktunya. Sami-sami Ibu, sehat selalu Ibu. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Anang, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Andi, selamat pagi juga. Alhamdulillah Pak Andi, kabar saya baik. Bagaimana kabar Pak Andi? Alhamdulillah saya juga baik Pak Anang. Syukurlah jika Pak Anang dalam keadaan sehat Pak. Baik, gini Pak Anang, pagi ini ada sesi coaching ya dengan Bu Nur Afifah benar sekali Bapak, saya pada hari ini di jam 9 insya Allah akan melakukan coaching bersama dengan Bu Nur Afifah. Baik Pak Anang, kehadiran saya di sini yang pertama untuk memberikan dukungan Pak terhadap kompetensi coaching nanti yang akan Bapak lakukan dan kembangkan nantinya. Maka dari itu saya akan
mengamati proses coaching yang akan Bapak laksanakan bersama dengan Bu Nur Afifah. Apakah Bapak sudah siap Pak untuk melakukan proses coachingnya? Baik Pak, insya Allah saya sudah siap dan saya juga berterima kasih kepada Pak Andi yang sudah bersedia untuk mengamati saat saya nanti melakukan coaching bersama Bu Nur Afifah. Oke Pak, baik Pak. Sebelum Pak Anang melaksanakan proses coaching, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan dan nanti saya juga akan bertanya kepada Pak Anang nantinya ya Pak. Pertama-tama akan saya jelaskan dulu tentang rubrik penilaian Pak dari coaching yang akan Bapak laksanakan nanti. Baik Pak Andi. Jadi nanti poin-poin yang akan saya amati ya Pak, ini bisa dicatat Pak. Di saat Pak Anang melaksanakan coaching dengan Bu Nur Afifah, yaitu yang pertama saya akan melihat Pak Anang dalam melakukan percakapan coaching itu apakah sesuai dengan alur tirta ya Pak atau tidak. Iya Pak. Kemudian kita ketahui bahwa alur tirta itu terdiri dari tujuan umum, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab ya Pak. Betul Pak. Baik Pak. Selanjutnya saya juga akan mengamati apakah Pak Anang dalam melakukan percakapan coaching itu berdasarkan prinsip coaching. Nah, prinsip coaching tersebut membentuk kemitraan dengan coach. Jadi tidak ada stratang ya Pak, sama gitu ya. Betul. Kemudian dengan proses yang kreatif. Dan yang paling penting ini Pak, memaksimalkan potensinya. Itu ya Pak. Selanjutnya untuk kompetensi inti pada coaching yang perlu diperhatikan ialah kehadiran penuh Pak. Artinya ya lupakan dulu segala permasalahan Bapak, fokus terhadap proses coachingnya itu penghadiran penuh atau presence. Kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Nah ini jadi obrolannya berbobot. Yang selanjutnya adalah mendengarkan secara aktif. Nah di saat Pak Anang nanti mengajukan pertanyaan berbobot, Pak Anang itu perlu dengan rasa ya Pak. Betul Pak. Rasa. Nah rasa di sini maksudnya itu Pak ada singkatannya ya Pak ya. Jadi receive, menerima, appreciate atau merespon, betul. Summarize atau membuat kesimpulan ya. Kemudian juga menanyakan. Betul Pak. Nah jadi nanti Pak Anang bisa menerima informasi dari coach, kemudian Pak Anang merespon dengan memberikan pertanyaan terbuka maupun permasalahan dari coach. Bagaimana Pak? Sudah jelas tentang rubrik penilaiannya Pak Anang? Alhamdulillah Pak Andi sudah begitu jelas. Saya berterima kasih kepada Pak Andi. Saya juga insya Allah akan melaksanakan kegiatan coaching nanti sesuai dengan alur tirta. Lalu saya juga akan menerapkan prinsip-prinsip dan kompetensi inti dalam coaching Pak. Jadi saya rasa ini sudah cukup jelas dengan rubrik yang telah Bapak sampaikan. Insya Allah nanti saya akan melaksanakan coaching bersama dengan Bu Nur Afifah. Gitu Pak. Baik Pak Anang, nanti selanjutnya izinkan saya bertanya nih Pak. Nanti Bapak monggo. Sama di akhir nih. Pertama Pak, kompetensi coaching apa yang akan Bapak kembangkan Pak? Baik Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Insya Allah di saat nanti saya melaksanakan coaching Pak, saya akan mengembangkan kompetensi tentang kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan juga mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot Pak. Gitu. Baik, terima kasih Pak Anang. Kira-kira Pak dari ketiga kompetensi yang Bapak sebutkan tadi, bagian mana yang secara spesifik ingin saya amati gitu Pak? Baik Bapak, untuk kompetensi yang ingin saya observasikan itu yaitu di bagian mendengarkan dengan hati Pak, dan cara saya menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot Pak. Baik Pak Anang, berarti kompetensi fokus yang perlu nanti saya observasi ya Pak di bagian mendengarkan dengan hati dan cara menggunakan pertanyaan berbobot Pak. Betul Pak. Nah kemudian seperti apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Pak Anang inginkan di sesi coaching nanti? Baik Pak, untuk indikator
ketercapaiannya itu yaitu dengan cara menyimak dan mendengar Pak, daripada nanti kan saya banyak berbicara lebih baik ya mendengarkan saja kayak gitu. Serta nanti saya juga kan bebas dari apa ya bahasanya itu dari asumsi atau judgment. Dan yang kedua, saya itu nanti bisa mengajukan pertanyaan yang terbuka juga dan mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan dari hasil yang saya dengar mungkin bisa dilakukan oleh saya ya seperti itu. Jadi lebih baik mendengar kemudian diajukan pertanyaan yang terbuka dari apa yang saya dengar. Seperti itu. Baik Pak Anang, demikian yang bisa saya sampaikan untuk kegiatan praobservasi dulu ya Pak. Nanti saat Pak Anang akan melakukan coaching. Kemudian terima kasih juga sudah menjabarkan begitu jelas Pak. Tadi dijelaskan semuanya ya, kompetensi yang ingin Pak Anang capai dalam melakukan coaching. Kemudian semoga nanti kegiatan coaching tersebut bersama Bu Nur Afifah bisa berjalan dengan lancar ya Pak. Dan nanti insya Allah setelah melaksanakan coaching kita juga ketemu lagi untuk berbincang-bincang sejenak terkait dengan pasca observasi nih Pak. Baik Bapak, terima kasih sekali karena sudah bersedia untuk berbicara sebelum saya nanti melakukan kegiatan coaching bersama Bu Nur Afifah. Pak. Sangat Pak. Sami-sami Pak, nanti ketemu lagi Pak setelah observasi Pak. Siap Pak. Mungkin itu dulu Pak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu Nur Afifah, selamat pagi. Pagi Pak Anang. Bagaimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Bagaimana juga kabar Pak Anang hari ini? Terima kasih Bu Nur Afifah. Alhamdulillah kabar saya juga sehat. Bu Nur Afifah, hari ini kita akan melaksanakan coaching insya Allah kegiatan coaching hari ini kita melakukan dengan penerapan alur tirtang Bu. Lalu diawali pada kegiatan hari ini saya ingin bertanya dulu kepada Bu Nur Afifah. Kira-kira Bu Nur Afifah mau bicara apa Bu pada hari ini? Baik Pak Anang, sebetulnya saya memiliki permasalahan terkait dengan siswa saya Pak Anang. Lebih cenderung pasif ketika pembelajaran berlangsung, itu siswa saya itu cenderung pasif, sehingga saya ingin membicarakan lebih lanjut ini dengan Pak Anang. Baik Bu, jadi ada siswa yang pasif Bu dalam kegiatan pembelajaran di saat Ibu melakukan kegiatan pembelajaran. Lalu nanti karena pembicaraan kita ini singkat juga Bu, kira-kira di akhir pembicaraan kita nanti apa yang ingin Ibu dapat dari kegiatan hari ini? Jadi saya ingin di akhir pembicaraan kita itu saya menemukan solusi bagaimana cara saya untuk mengatasi permasalahan terhadap siswa saya yang lebih cenderung pasif ketika pembelajaran berlangsung. Seperti itu Pak Anang. Berarti jadi biar lebih semangat Ibu. Baik Bu Nur Afifah. Jadi siswa itu supaya nanti kegiatan dalam pembelajaran di saat Ibu mengajar itu lebih aktif Bu, lebih aktif. Sekarang coba Bu, saya ingin mengetahui mencoba mencari informasi dari Bu Nur Afifah juga kayak gitu. Menurut Bu Nur Afifah, kira-kira ciri-ciri siswa aktif itu saat pembelajaran itu seperti apa Bu? Kalau menurut saya, ciri-ciri siswa yang aktif itu ya yang pertama menyimak guru ketika pembelajaran berlangsung, kemudian ketika dijelaskan memperhatikan, terus ketika ada diskusi dia juga aktif dalam berdiskusi, dan ketika presentasi aktif juga untuk mengajukan diri untuk maju. Kemudian ketika guru memberikan tanya jawab pun siswa-siswa tersebut mau merespon apa yang ditanyakan oleh guru. Itu menurut saya Pak Anang. Baik Bu Nur Afifah, jadi begitu
terkait dengan apa ya ciri-ciri siswa aktif itu nggih Bu, kayak gitu. Nah, sekarang saya juga mau bertanya ke Bu Nur Afifah, apa sih yang menyebabkan siswa itu saat mengikuti pembelajaran itu kurang aktif, Bu? Mungkin salah satunya anak tersebut mungkin belum memahami, Pak. Mungkin belum memahami pembelajaran yang sedang berlangsung. Kemudian mungkin belum tahu juga tentang konsep-konsep pembelajaran pada saat itu. Kemudian juga mungkin ada masalah pribadi juga yang sedang mereka hadapi. Mungkin menurut pandangan saya seperti itu, Pak Anang. Baik, Bu. Berarti itu yang menjadi satu kendala, Bu. Kendala di saat panjenengan melakukan kegiatan pembelajaran sehingga siswa itu tidak begitu aktif mengikuti pembelajaran. Kira-kira ada rencana tidak, Bu? Rencana kedepannya Ibu itu seperti apa, Bu? Saya sih memiliki rencana ke depan ingin membuat modul ajar yang menggunakan model dan metode pembelajaran yang bervariatif, Kak. Sehingga anak itu tidak bosan. Mungkin saya bisa menggunakan metode diskusi, kemudian penggunaan media pembelajaran juga, mungkin seperti itu, Pak Anang. Baik, Bu Nur Afifah, berarti Ibu nanti akan menerapkan beberapa metode dalam kegiatan pembelajaran supaya anak itu lebih antusias, Bu, lebih antusias di saat mengikuti proses pembelajaran. Begitu, Bu? Iya, betul sekali, Pak Anang. Kemudian kira-kira, Bu, yang akan dilibatkan ada apa tidak yang akan terlibat dalam membantu kegiatan pembuatan perencanaan pembelajaran dengan memasukkan beberapa metode yang bisa membuat siswa itu lebih aktif? Betul sekali, Pak Anang. Begini, mungkin di sekolah saya kan banyak guru-guru itu yang ahli dalam IT juga, kemudian banyak sih yang sudah mengikuti kegiatan workshop-workshop yang berkaitan dengan model dan metode pembelajaran. Kemungkinan saya akan melibatkan mereka atau berkolaborasi dengan mereka terkait dengan penggunaan model dan metode pembelajaran bervariasi ke dalam modul ajar saya, Pak Anang. Baik, Bu. Semangat nih, Bu. Alhamdulillah, berarti kita sudah masuk ke titik percakapan kita, Bu, pada pagi hari ini. Kira-kira apa yang Ibu dapat dari percakapan dengan saya hari ini, Bu? Dari percakapan yang sudah kita laksanakan tadi, Pak, saya jadi menemukan solusi dari apa yang permasalahan yang saya hadapi, Pak, terkait dengan ketidakaktifan siswa di dalam pembelajaran. Sebelumnya saya tidak berpikir ke situ, Pak Anang. Untungnya ada pertanyaan-pertanyaan dari Pak Anang yang menuntun saya sehingga saya menemukan solusi tersebut. Baik, Bu Nur Afifah. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bu Nur Afifah sudah bisa berbagi dan sudah bisa berkenan juga diajak ngobrol, menyampaikan beberapa hal yang menjadi kendala penemuan panjenengan terkait proses pembelajaran yang sudah berjalan di dalam kelas. Ternyata banyak kendala, ada beberapa kendala yang sering dihadapi terkait dengan proses pembelajaran. Nah, saya harap Bu Nur Afifah nanti ke depannya lebih semangat lagi, Bu, mewujudkan cita-cita Bu Nur Afifah menjadi guru yang bisa berinovasi, dan bisa ditiru juga oleh guru-guru yang ada di sekolah kita, Bu, khususnya seperti itu. Baik, Bu Nur Afifah, mungkin pertemuan pada pagi hari ini sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih. Pertemuan dicukupkan sekian.
Matur suwun sanget nggih Bu Nur Afifah. Nggih. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Pak Anang atas waktunya sudah menyempatkan nih untuk Sama-sama Bu Nur berbincang-bincang. Afifah. Nggih. Semangat nih Bu. Nggih, terima kasih Nggih. Pak Anang. Nggih, sami-sami. Baik Pak Anang, tadi sudah melaksanakan coaching dengan Bu Nur Afifah ya, berjalan dengan lancar alhamdulillah. Iya. Ini kemudian setelah melakukan observasi, ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ya Pak Anang. Nggih, baik Pak. Pertanyaan pertama dari hasil observasi tadi ya Pak ya. Nggih. Kira-kira apa saja yang sudah didapatkan Pak pada saat coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik Bapak, terima kasih. Tadi selama saya melakukan coaching dengan Bu Nur Afifah, alhamdulillah sudah melakukan tahapan-tahapannya Bu, Pak, dengan menggunakan tahapan alur tirta Pak, Iya, yaitu dengan menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah juga, kemudian menanyakan rencana aksinya dan juga tanggung jawab Pak, kayak gitu. Kemudian saya juga menggali beberapa kompetensi dari coach yaitu Bu Nur Afifah untuk menemukan beberapa solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Bu Nur Afifah. Nah, dengan cara memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak. Oke, baik Pak. Jadi Pak Anang tadi sudah berhasil Pak melakukan coaching dengan alur tirta Nggih, Bapak. Alhamdulillah sudah sesuai dan saya tadi juga saya amati juga urutannya ada semua tuh. Nggih. Tapi sedikit Pak, ada beberapa catatan Pak Anang. Nggih. Tadi berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta ya, sudah menanyakan tujuan, mengidentifikasi permasalahan dari coach. Kemudian Pak Anang sudah mengarahkan coach untuk membuat rencana aksi. Juga Pak Anang sudah berhasil dalam menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam diri agar rencana aksi dilaksanakan, Pak. Yeah. Dapat berjalan baik, alhamdulillah. Saya tadi juga sudah mendengar percakapan Pak Anang dengan coach. Pak Anang sudah fokus, hadir penuh. Kemudian Pak Anang juga sudah mendengarkan aktif dan Pak Anang sudah memberikan pertanyaan berbobot. Betul, Pak. Sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Yeah. Untuk kedepannya kompetensi dari hasil hasil coaching yang sudah dilaksanakan Pak, untuk kedepannya itu kira-kira ada kompetensi yang ingin dikembangkan lagi Pak Anang itu apa gitu Pak untuk proses? Oke, baik Bapak, mungkin kedepannya terkait dengan kompetensi yang akan saya kembangkan di sini mungkin saya itu lebih ke arah tentang coaching ini dalam penggunaan penerapan alur tirtanya itu supaya lebih bisa saya terapkan Pak, lebih bisa saya terapkan dalam kegiatan pembelajaran, khususnya guru di saat melakukan kegiatan pembelajaran itu yang ada di dalam kelas Pak, maupun nanti guru tersebut mampu untuk melakukan kolaborasi Pak, untuk melakukan kolaborasi bukan hanya di lingkungan kelas saja, tetapi nanti mungkin bisa dilakukan antar sekolah juga atau antar guru lain, seperti itu Pak. Iya Pak, baik Pak, itu luar biasa sekali Pak Anang. Semoga kedepannya bisa lebih baik Pak, lebih sukses selalu. Kemudian juga untuk hari ini selain saya mengamati Pak, juga dapat pengalaman pembelajaran terkait dengan coaching dan alur tirta yang mungkin baru kita tahu secara teori Pak. Betul, Jadi hari ini alhamdulillah selain Pak Anang melakukan praktek dan itu mengimbas pada diri Pak Anang, juga otomatis sebagai pembelajaran untuk saya juga. Oke Pak, untuk hari ini saya kira cukup Pak. Terima kasih kesempatannya sudah
meminta saya untuk melihat observasi dari Nggih. pelaksanaan coaching yang dilakukan Pak Anang. Sekali lagi Pak Anang, terima kasih Pak Anang. Nggih, Semoga sukses ya, sami-sami Pak Ya. Andi, matur suwun Nggih. sanget. Baik, Assalamualaikum Pak Andi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, waalaikumsalam Bu Afi, selamat pagi juga dan alhamdulillah saya baik Bu. Gimana kabar Bu Afi? Alhamdulillah, kabar saya juga sehat, baik. Syukurlah jika Pak Andi juga dalam keadaan sehat, ya Pak. Baik Pak Andi, pagi ini katanya ada sesi coaching nggih dengan Pak Anang nggih? Nggih Bu, benar Bu. Pada hari ini insya Allah nanti sekitar agak siangan mungkin saya akan melakukan coaching dengan Pak Anang Ibu. Oke, baik Pak Andi. Kehadiran saya di sini nanti untuk memberikan dukungan nggih terhadap kompetensi coaching yang akan Bapak laksanakan dengan Pak Anang nggih. Ya. Kemudian nanti saya akan mengamati proses coaching yang akan Bapak lakukan dengan Pak Anang. Kemudian apakah sudah siap untuk melakukan proses coaching pada hari ini? Nggih Bu, baik. Insya Allah saya sudah siap Ibu dan terima kasih juga Ibu sudah menyempatkan waktunya untuk bisa mengamati saya nanti untuk melakukan coaching bersama Pak Anang ya. Dan mudah-mudahan ada ya masukan yang baik untuk kami Bu. Baik Pak Andi, sebelum nanti melaksanakan proses coaching ada beberapa hal yang harus saya jelaskan ya terkait dengan rubrik penilaian dari coaching yang akan Bapak laksanakan nanti nggih. Yang pertama, poin-poin yang akan saya amati terkait dengan coaching itu yaitu ketika melaksanakan coaching, alangkah baiknya Bapak nanti menggunakan alur tirta nggih, Pak. Di mana alur tirta itu ada tujuan umumnya, kemudian identifikasi masalahnya, kemudian rencana aksi apa nanti yang akan dilaksanakan, kemudian bentuk tanggung jawab dari rencana aksi yang akan dilaksanakan. Oke, siap Ibu. Oke, selain alur tirta tersebut, saya juga akan mengingatkan terkait dengan prinsip-prinsip coaching. Ketika dilaksanakan itu harus memenuhi prinsip-prinsip coaching, antara lain yaitu adanya kemitraan antara coach dan coachee, kemudian adanya proses kreatif, kemudian ada memaksimalkan potensi yang ada pada diri coachee. Kemitraan gitu tadi ya. Ibu, insya Allah nanti saya pahami itu dan coba saya lakukan Ibu. Oke. Nah, selain itu juga Bapak harus ada yang diingat di Pak terkait dengan kompetensi inti dari coaching, yaitu ada kehadiran penuh atau presence, kemudian ada mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci sehingga nanti bisa menggali potensi dari coaching untuk menyelesaikan solusi masalahnya sendiri. Mungkin seperti itu saja terkait dengan penjelasan saya. Kemudian nanti Pak Andi bisa melaksanakannya dengan Pak Anang sesuai dengan apa yang sudah saya jelaskan. Bagaimana Pak Andi? Sudah jelas terkait dengan rubrik penilaiannya? Nggih Bu, alhamdulillah tadi yang disampaikan Ibu sudah jelas dari alur tirta Ibu, alur tirta, kemudian ada tadi apa? Ini ya Bu ya, langkah-langkahnya Ibu ya, pertanyaan berbobot dan sebagainya, alhamdulillah sudah cukup jelas untuk saya dan insya Allah saya coba akan laksanakan itu sesuai dengan alur tirta. Nanti juga akan saya terapkan prinsip-prinsip tentang dan kompetensi inti ya Bu dalam coaching sehingga nanti bisa bisa berjalan dengan baik dan rubrik yang telah Ibu sampaikan nanti akan saya jadikan pedoman untuk nanti saya melaksanakan praktek coaching.
Baik Pak Andi, selanjutnya izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu, Pak Andi. monggo Bu. Yang pertama adalah kompetensi coaching apa sih yang ingin Bapak kembangkan dari kegiatan coaching nanti? Bu, baik. Yang pertama, insya Allah saat nanti saya melaksanakan coaching itu ada beberapa kompetensi yang ingin saya kembangkan, yaitu tentang present ya, kehadiran penuh itu, karena menurut saya itu penting Ibu ya. Jadi memberikan rasa percaya dari coach untuk coachnya, kemudian mendengarkan aktif, dan itu juga ya tahu sendirilah kalau kita lagi ngomong gak didengarkan rasanya gimana gitu ya. Betul sekali. Terus yang terakhir juga mengajukan pertanyaan bobot, artinya saat nanti kita melakukan coach ya, pertanyaan-pertanyaan yang bisa mencarikan solusi dari permasalahan, bukan hanya sekedar ngobrol yang lainnya gitu. Oke, betul sekali Pak Andi. Kira dari ketiga kompetensi tersebut, bagian mana sih yang lebih spesifik ingin saya amati? Bu, jadi dari itu mungkin saat identifikasi Bu, sama bagaimana saya memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk coach saya gitu. Oke, baik Pak Andi, berarti kompetensinya pada membuat pertanyaan yang berbobot ya. Oke, kemudian seperti apa sih indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Pak Andi inginkan pada saat sesi coaching nanti? Jadi dari itu indikatornya adalah bagaimana kita itu bisa memahami apa yang disampaikan dari coach, kemudian dengan mendengarkan gitu ya, mendengarkan baik ya. Kemudian nantinya itu saya bisa mengajukan pertanyaan berbobot dari informasi yang disampaikan coach kepada saya. Itu seperti itu Bu. Oke, baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kita bisa bertemu lagi nggih Pak setelah kegiatan pasca observasi nanti kita akan bertemu lagi, ngobrol-ngobrol lagi lah terkait dengan apa sih yang sudah Bapak dapatkan setelah observasi tersebut. Bu, terima kasih untuk kegiatan sebelum observasi saya. Nanti mohon nanti disimak, diamati untuk observasi saya, dan berikan penilaian untuk perbaikan ke depan saya. Sekali lagi terima kasih Bu. Sama-sama Pak Andi. Semoga lancar dan sukses kegiatan coachingnya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Pak Anang. Waalaikumsalam Pak Andi. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Anang? Alhamdulillah, kabar baik juga. Bagaimana kabar Bapak Pak? Alhamdulillah sehat juga Pak. Dan hari ini rencana yang sesuai jadwal kemarin ya Pak, bahwa Pak Anang kita mau melakukan praktek coaching. Insya Allah nanti kegiatan coaching hari ini menggunakan alur kita Pak. Dan lalu diawali saya mencoba bertanya dulu kepada Pak Andi. Nah, kira-kira apa yang akan dibicarakan hari ini Pak Anang? Baik Pak Andi, jadi saya ini akan membicarakan permasalahan saya Pak dengan Pak Andi itu tentang siswa Pak, di mana jika saya lagi melakukan kegiatan proses pembelajaran, saya itu kadang melihat siswa itu kurang aktif Pak dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Jadi ada siswa dari Pak Anang ya Pak yang istilahnya pasif ya Pak, betul, kurang aktif dalam pembelajaran. Nah, nanti dari hasil pembicaraan kita ini Pak, yang singkat mungkin ya Pak ya, kira-kira apa yang diharapkan dari proses coaching ini Pak untuk Pak Anang? Terima kasih Pak. Jadi saya ini di akhir pembicaraan ini saya ingin
dapat menemukan langkah-langkah atau solusi nggih, bagaimana caranya supaya saya itu dapat meningkatkan dalam proses pembelajaran itu siswa itu lebih aktif, tidak pasif lagi Pak, kayak gitu. Seperti itu Pak. Iya baik Pak Anang. Jadi siswa itu supaya lebih aktif ya Pak. Nah sekarang coba saya ingin mencari informasi. Jadi informasi terkait dengan ciri-ciri dari siswa yang dianggap aktif menurut Pak Anang itu siswa yang seperti apa nih Pak? Mungkin Pak terkait dengan ciri-ciri siswa dikatakan aktif nih Pak. Kalau menurut saya siswa aktif itu ya pertama siswa itu kan fokus dalam menyimak nih Pak, fokus dalam menyimak di saat kegiatan proses pembelajaran apalagi di saat guru lagi mengajar atau menerangkan. Kemudian di situ juga harus adanya interaksi Pak. Jadi siswa aktif itu paling tidak kan ada interaksi antara siswa ya dengan guru atau siswa dengan siswa juga, jadi dengan temannya. Kemudian yang selanjutnya bisa dikatakan aktif itu siswa itu setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ada tugas ya paling tidak siswa berani untuk presentase Pak untuk memaparkan hasil dari diskusi atau dari hasil dari kelompoknya yang diberikan dengan guru, mungkin seperti itu Pak. Gitu ya Pak. Jadi tadi siswa yang aktif menurut jenengan seperti itu Coba sekarang saya izinkan saya juga bertanya lagi. Kira-kira menurut Pak Anang itu faktor apa atau penyebabnya itu apa? Kenapa itu siswa yang Bapak ajar itu kurang aktif gitu Pak? Baik Pak, mungkin kalau menurut saya sih tidak aktifnya itu mungkin ada beberapa penyebab juga Pak. Paling tidak ini kemungkinan sih Pak ya, kemungkinan mereka itu bisa dikatakan bosan bosan melihat metode yang diterapkan oleh guru atau oleh saya sendiri di saat melakukan proses pembelajaran. Jadi monoton mungkin monoton, bisa dikatakan monoton proses pembelajaran yang diterapkan itu kurang variatif seperti itu Pak. Jadi ada metode-metode yang tidak sesuai metode yang tidak sesuai dengan pelaksanaan atau penyampaian di saat proses pembelajaran. Jadi anak itu jenuh lah kayak gitu, bosen kayak gitu. Berarti yang menjadi kendala beberapa tidak aktif itu ya Pak, seperti itu. Nah, dari kendala-kendala tersebut yang Bapak sudah ya mungkin dari observasi secara pribadi Pak ya, kira-kira rencana ke depan Pak untuk menghadapi atau mengurangi kendala-kendala yang Pak Anang rasakan itu mau seperti apa Pak rencananya? Baik Bapak, rencananya saya itu karena dari metodenya juga sudah terlihat monoton berarti saya berencana di sini saya itu akan menyusun modul ajar, di mana di modul ajar tersebut saya itu akan menggunakan metode yang bervariasi Pak, metode yang bervariasi sehingga bisa diterapkan di saat proses pembelajaran dan itu bertujuan supaya siswa itu lebih aktif, kemudian lebih semangat juga dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Seperti itu Bapak. Baik Pak, berarti nanti Pak Anang mencoba menerapkan Pak metode dalam pembelajaran yang bervariatif ya supaya anak itu lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran. Itu ya Pak ya? Pak. Nah, kira-kira dari kegiatan yang Bapak rancang itu butuh atau bisa melibatkan orang lain tidak Pak? Atau mungkin ada yang mencoba diajak untuk kerjasama atau apa untuk mewujudkan itu Pak? Yang jelas saya sangat membutuhkan juga sih Pak, kayak gitu, sangat membutuhkan
orang lain untuk bisa membantu nggih, membantu dalam proses pembuatan modul ajar, apalagi diterapkan dengan beberapa metode yang variatif itu, sehingga nanti dapat hasilnya juga lebih meningkatkan siswa itu lebih aktif. Kebetulan Pak, di sekolah kami juga diisi dengan tenaga pengajar guru yang muda, yang sangat kompeten, ahli dalam bidang IT juga. Jadi lebih mampu, mereka semua lebih mampu, sehingga di situ saya akan melakukan kegiatan kolaborasi Pak. Adanya terjalin kolaborasi yang baik dengan guru yang ada di sekolah kami. Seperti itu Pak. Terutama yang menguasai IT ya, yang menguasai IT, betul sekali Bapak. Iya Bapak, itu dari hasilnya itu. Kemudian dari rencana itu kira-kira akan dilaksanakan kapan itu Pak? Insya Allah mungkin secepatnya juga sih ya Pak. Apalagi ini kan sekarang sebentar lagi kan masuk ke tahun pelajaran baru ya Pak, kayak gitu. Di situ saya harus segera mempersiapkan, membuat modul ajar, kemudian kolaborasi dengan guru yang ada di sekolah saya juga, dan di situ bisa menerapkan berbagai metode yang bervariasi, dan itu nanti yang hasilnya itu berdampak kepada siswa, sehingga proses pembelajaran itu akan lebih aktif lagi. Si siswa akan lebih aktif, tidak monoton, tidak pasif kayak gitu dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Baik Pak, semangat sekali nih Pak. Alhamdulillah kita sudah masuk ke titik percakapan di mana mungkin cukup nggak Pak ya untuk untuk percakapan ya hari ini. Nah, kira-kira dari apa yang tadi kita sudah bicarakan, percakapan kita ini, apa yang Anda dapatkan itu Pak Anang dari percakapan? Terima kasih Bapak, yang jelas ini sangat bermanfaat sekali dari kita pertemuan ini. Saya sudah menyampaikan apa yang menjadi satu kendala juga, tetapi di sini yang paling jelas saya itu menemukan solusi menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang saya hadapi terkait dengan proses pembelajaran di kelas. Ini adalah menjadi satu menjadi satu modal untuk saya yang tadinya tidak kepikiran, tetapi dibantu solusi ini dengan arahan masukan dari Bapak, ini sangat luar biasa. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak sudah bisa membantu solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh saya, Pak. Alhamdulillah Pak Anang, dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih Pak Anang. Jadi Pak Anang tadi sudah berbagi, mengajak ngobrol saya, dan saya harap dengan apa yang kita bicarakan nanti itu menjadikan semangat Bapak untuk lebih bisa bervariasi dalam melakukan pembelajaran, dan semoga apa yang menjadi tujuan Bapak itu bisa terwujud gitu nih Pak. Amin Bapak. Dan hasil ini, pertemuan hari ini sekali lagi itu juga bukan hanya untuk Bapak, tapi juga untuk menambah wawasan saya juga Pak. Bapak. Ya, saya kira itu dulu Pak yang bisa nanti kita lakukan. Mudah-mudahan nanti untuk pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik. Amin. Terima kasih atas waktunya Bapak. Sami-sami Pak Andi. Terima kasih juga. Baik Pak Andi, kita ketemu lagi kemarin Bapak sudah melaksanakan coaching dengan Pak Anang. Apakah sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu, pelaksanaan coaching saya dengan Pak Anang bisa berjalan lancar Bu. Alhamdulillah Nah, setelah saya melakukan observasi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Pak Andi. Monggo Ibu. Pertanyaan yang pertama, apa saja sih yang sudah Bapak dapatkan pada saat coaching tadi dengan Pak Anang? Jadi terkait indikator Bu ya, tadi selama coaching itu saya kira saya sudah
melaksanakan seluruh tahapan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan di awal, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, kemudian saya juga sudah menggali kompetensi dari Koci untuk menemukan solusi dari permasalahannya dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu. Oke, baik Pak Andi. Berarti intinya Pak Andi sudah berhasil ya dalam melaksanakan coaching dengan alur tirta sesuai dengan yang tadi sudah saya jelaskan di depan sebelum melaksanakan observasi. Ada beberapa catatan Pak Andi terkait dengan pelaksanaan coaching tadi. Yang pertama yaitu Bapak itu sudah melaksanakan coaching dengan menggunakan alur tirta. Saya sudah menemukan di situ Bapak sudah menyampaikan tujuannya, kemudian ada identifikasi masalahnya juga. Kemudian di situ juga ada rencana aksi yang akan dilaksanakan serta ada bentuk tanggung jawab terhadap rencana aksi yang akan dilaksanakan. Kemudian dari prinsip-prinsip coaching yang ada juga Pak Andi dan Pak Anang juga sudah ada bentuk kemitraan, jadi tidak ada yang merasa dinilai ataupun yang menilai seperti itu. Kemudian Pak Andi juga menggunakan kalimat yang bagus ketika membuat sebuah pertanyaan yang berbobot sehingga muncullah potensi dari coach tersebut dalam menggali potensinya untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, kompetensi apa sih yang akan Bapak kembangkan ke depannya setelah melakukan proses coaching tersebut? Sebelumnya terima kasih Ibu atas penilaian coaching yang saya lakukan. Insya Allah itu sangat bermanfaat untuk saya, dan dari yang sudah saya lakukan, coaching yang sudah saya lakukan, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ya terkait dengan menawarkan solusi itu, Bu. Jadi tidak semua coaching itu saat kita istilahnya diskusi diskusi atau kolaborasi itu tidak semua saat saya memberikan pertanyaan berbobot dan memancing solusi itu tidak semuanya itu bisa mengeluarkan solusinya. Nah, itu mungkin yang perlu saya kembangkan lagi untuk bisa lebih memunculkan potensi atau solusi yang akan diberikan oleh coachingnya. Baik, luar biasa sekali untuk Pak Andi. Semoga kedepannya bisa lebih baik dan apa yang menjadi harapan Bapak tadi terkait dengan coachingnya untuk bisa menemukan potensi dirinya, bisa muncul. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih hari ini karena sudah Bapak berkenan untuk mempersilahkan saya untuk mengamati proses coaching Bapak hari ini. Sukses selalu buat Pak Andi. Kita akhiri Pak untuk sesi observasi hari ini. Terima kasih untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Demikian kegiatan demonstrasi kontekstual Modul 2.3 Coaching supervisi untuk akademik. Semoga bermanfaat.